Malaysia ini mengopi paste, jadi ngikutin kita. Itu baru dirilis sama dia di medianya kalau nanti di Piala AFF ini dia akan menurunkan full pemain mudanya. Jadi dia akan memotong generasi kayak kita. Jadi ngikutin. Dia tuh sebenarnya benci tapi cinta sama kita. Gua nggak tahu benci apa enggak ya. Cuman bisa dikatakan tuh dia selalu mempermasalahkan apa yang kita lakukan gitu. Kayak netizennya aja. Netizennya bilang kalau kita netizen Indonesia itu terlalu jumawa, terlalu sombong dengan prestasi yang sekarang kita raih gitu. Gue nggak tahu itu bentuk teguran atau itu dia sirik sama kita. Jangan turunkan Sintayong di Piala AFF. Tolong Pak Erick Thohir, mending pakai pelatih lokal dan pemain lokal semua untuk menguji kemampuan, mengasah kemampuan pemain lokal kita ya. Karena juga nggak masuk kalender FIFA, jadi tidak pengaruh ke peringkat FIFA juga. Terus rentan cedera juga, jadi mending pakai pelatih lokal, pemain lokal semua, biar tuh pada latihan di situ ya, buat latih mental juga. Oke, semoga didengar. Di saat negara jiran kita, Indonesia, mampu sampai ke semi-final Piala Asia Under-23, negara Malaysia pula, tim kita sekadar pulang awal. Jadi, di manakah salahnya? Padahal tim Malaysia dengan tim Indonesia beberapa bulan yang lalu diletakkan dekat level yang sama. Kini levelnya jauh berbeza. Saya boleh bagi 3 sebab kenapa tim kita agak barai untuk Piala Asia kali ini. Yang pertama adalah poor management. Bagi saya, management tidak membuat persediaan yang rapi untuk pasukan negara kita. Okey, kita tahu kita bukan dalam season. So, player-player kita tak match fits, kurang pengalaman. Jadi, management sepatutnya lebihkan friendly ke apa ke untuk membuatkan player-player kita ni lebih serasi. Chemistry tu lebih padu, lebih berpengalaman. Nombor kedua datang daripada poin tadi, memang player-player kita tak ada chemistry. Okey, communication kurang dekat bahagian menyerang. Bila nak cross, tak ada orang dekat tengah. Through ball tak ada. Chemistry memang tak ada. Dan juga banyak defensive mistake. Kita bolos, tapi bukan bolos sebab lawan, bolos sebab salah kita sendiri. Yang ketiga adalah mentality lah. Mentality player-player kita ada tu yang boleh kata masih lemah. Selepas kalah buat interview gaya macam koyak lah kan. Okay, saya tak perlulah nak explain lebih lagi. Jadi harap tim Malaysia boleh improve benda ni. Malaysia ini mengopi paste, jadi ngikutin kita. Itu baru dirilis sama dia di medianya kalau nanti di Piala AFF ini dia akan menurunkan full pemain mudanya. Jadi dia akan memotong generasi kayak kita. Jadi ngikutin. Dia tuh sebenarnya benci tapi cinta sama kita. Gua nggak tahu benci apa enggak ya. Cuman bisa dikatakan tuh dia selalu mempermasalahkan apa yang kita lakukan gitu. Kayak netizennya aja. Netizennya bilang kalau kita netizen Indonesia itu terlalu jumawa, terlalu sombong dengan prestasi yang sekarang kita raih gitu. Gue nggak tahu itu bentuk teguran atau itu dia sirik sama kita. Tapi yang pasti yang dilakukan sama mereka adalah mereka berusaha menurunkan pemain mudanya supaya nanti dia bisa ngejar ketertinggalan yang sekarang jauh banget ketinggalan sama Indonesia. Jadi lucu juga kita dikomentarin sama dia debat eranya di medsos supporter Indonesia sama supporter Malaysia tentang. Dia bilang kita bukan, ada yang jawab kayak gitu lucu banget. Dia bilang kita bukannya dianggap sombong itu karena di Piala AFF ini infonya menurut mereka kita akan menurunkan lapis kedua. Lapis kedua itu adalah pemain yang ada di Liga 1. Nah, dibilang sombong, nggak terima kan fans kita. Dibilang nggak sombong, itu lapis kedua kita. Itu adalah lapis pertama yang zaman dulu sebenarnya. Berhubung ada pemain-pemain dari Eropa yang datang sini, itu mereka menjadi lapis pertama dan yang dulu lapis pertama menjadi lapis kedua. Sedangkan di Piala AFF ini dijelasin rapi banget kan. Di Piala AFF ini nggak bisa main mereka ini. Jadi kita mainin yang bisa dimainin yang dari Liga 1. Nah itu dulu sebenarnya lapis 1, tapi sekarang disebut menjadi lapis 2. Jadi kita nggak ngeremehin AFF sebenarnya. Cuman supporter dari Malaysia ini yang kepanikan sendiri. Jadi seakan-akan kita menganggap AFF nggak ada artinya. Kita menurunkan lapis 2 karena kita sudah berada di level Asia, bukan di ASEAN lagi. Itu menurut mereka. Mungkin kayak gitu. Jangan turunkan Sintayong di Piala AFF. Tolong Pak Erick Thohir, mending pakai pelatih lokal dan pemain lokal semua untuk menguji kemampuan, mengasah kemampuan pemain lokal kita ya. Karena juga nggak masuk kalender FIFA, jadi tidak pengaruh ke peringkat FIFA juga. Terus rentan cedera juga, jadi mending pakai pelatih lokal, pemain lokal semua, biar tuh pada latihan di situ ya, buat latih mental juga. Oke, semoga didengar. Terima kasih. Jos. Aduh, AFF. Gue kira udah nggak ada nih turnamen nih. Ya ternyata masih ada ya AFF Mitsubishi ini. Ya nggak apa-apa lah. Sekalian aja timnas Indonesia ini buat main-main, buat latihan passing, ya syuting-syuting dari jauh. Ya kalau gue lihat bahwasannya
Timnas Indonesia lagi dan lagi ketemu jodohnya, yaitu Timnas Vietnam. Nggak habis-habis cok nih Timnas Indonesia sama Timnas Vietnam. Nggak di Piala Asia, Piala U23, ini Piala AFF, ketemu lagi cok. Kualifikasi Piala Dunia aja ketemu sama Timnas Vietnam. Emang udah jodoh kali ya Timnas Indonesia sama Timnas Vietnam nih. Terus masuk di grup B. Lawannya Filipina, Myanmar, Laos. Ya Allahu Akbar. Ayo dong kasih tim yang lebih kuat lagi buat Timnas Indonesia. Ajak ke sana Jepang, Korea Selatan, Irak, Uzbekistan. Ngapain cok lawan negara-negara kayak gini? Aduh, negara-negara yang masih di bawah kita cok Timnas Indonesia. Ya gua yakin tembus final sih Timnas Indonesia kali ini. Aduh ya, kalau gini-gini nih kalau gue lihat udah nggak usah diprediksi lagi ya guys ya. Ya pastinya di grup B King Indo bakal juara grup, ya Timnas Vietnam bakal runner up. Ya kalau di grup A udah pasti Timnas Malaysia bakal runner up, ya Thailand bakal juara grup. Udah ketemu mereka tuh di babak semifinal. Aduh enceng banget sih prediksi gua ya guys ya. Pasti benar nih, lihat aja. Nah, terus kalau kita mau prediksi siapa yang bakal ke babak final, udah enceng banget menurut gua prediksinya. Tim Club Hub, yaitu Timnas Thailand, bakal bertemu King Indo di babak final. Dan tahu siapa yang bakal menang? Ya pastinya King Indo sang juara. Ya gua yakin Indo 100% bakal juara sih di turnamen AFF ini. Ya kalau gua sih surat terbuka buat seluruh panitia AFF. Yang mulai sekarang tulis aja tuh di pialanya Timnas Indonesia. Ya guys ya, nggak usah malu-malu. Udah gue yakin pasti Timnas Indonesia bakal menang nih. Lihat aja. Oh iya, gue lupa satu lagi nih. Buat kalian semua para netizen Indo yang kemarin sempat nyaranin buat Bung Towel agar bisa menjadi pelatih Timnas Indonesia di AFF. Ya gue bilang sekali lagi, jangan ya guys ya. 100% jangan. Ya kalau nggak mau lihat Timnas Indonesia menjadi juru klasemen di grup B, ya mending gue bilang jangan. Ya mending pakai Coach Sintayong aja sih biar kita ke babak final dan bakal menjadi juara AFF. Itu aja sih. Indonesia sekali lagi dikalahkan oleh Iraq. Jadi jomlah kita review game kali ni. Walaupun DM tak adalah banyak mana, biasalah dah kalah kan. Senyap je lah. Tak adalah nak DM banyak-banyak kan. Tapi aku akan review juga game Indonesia lawan dengan Iraq, sebab bagi aku menarik juga game kali ini. Kalau rakyat Indonesia tengok separuh masa pertama sahaja, pastinya berbangga dengan apa yang Timnas Indonesia tampilkan. Player-player Indo waktu dekat first half ni memang power. Banyak umpanan-umpanan maut, banyak juga percubaan. Malah boleh kata lebih mendominasi sedikit compare dengan Iraq. Cuma satu je lah tak cantik, padang korang tu. Diingatkan padang Bukit Jalil je teruk macam tu. Ini pun sama je. Dah macam kandang lembu aku tengok. Tapi tak apalah. Padang buruk tapi kualiti permainan masih lagi cantik. Tapi kalau korang tengok video-video aku sebelum ni, waktu Indonesia lawan Tanzania, apa yang aku cakap? Aku cakap Indonesia boleh buat game, boleh create chances, tapi masalah diorang adalah finishing, tak clinical. Dan benda tu terjadi dalam game lawan Iraq ni. Ada percubaan tapi tak boleh nak finish. Silap aku Rafael Struijk ada one on one, sama ada nak passing ataupun nak habiskan, dua-dua dia tak dapat buat. Okay, jadi half time habis dengan 0-0. Tapi segala-galanya berubah apabila player muda Iraq ni masuk. Ali Jassim. What a player. Dia masuk, dialah punca Iraq dapat penalti. Siap dua lagi penalti tapi ada satu tu tak skor. Dia juga skor gol kedua dalam game kali ni. Kalau Indonesia, korang lupa, ini adalah player yang pertama yang skor lawan dengan Indonesia Under 23. Dia ni daripada tim Under 23. Baru je main senior team. Game kali ni terus tunjukkan yang dia bukan calang-calang. Rupanya dialah star boy yang sebenar. Di penghujung game kita dapat tengok yang Hernando Ari, muka dia bersalah tapi dia ditenangkan oleh pemain-pemain yang lain sebab memang dia ada buat fatal mistakes untuk game kali ini. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Prediction aku ada cakap Iraq confirm akan skor sebab diorang punya serangan memang berbahaya. Aku ingatkan boleh seri 2 sama ataupun 1 sama tapi kalah 2-0. Namun impian untuk mara ke pusingan seterusnya masih cerah, masih boleh, tak ada masalah. Itu saja. By the way, kalau belum follow lagi channel ni, bolehlah tekan butang follow.